Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin jemaah kaum muslimin, ikhwan wa akhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang paling besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, kata beliau, asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Syukur itu harus dijalankan dengan hati, harus kita ucapkan dengan lisan kita, dan harus kita amalkan dengan anggota perbuatan kita. Makanya perkataan ini juga dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di kitabnya At-Tariqul Hijratain. Kata beliau, as-sana'u 'alan ni'am, maka kita wajib untuk memuji dari seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wa mahabbatihi, kita wajib untuk mencintai semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wal 'amalu bi ta'atihi, dan bentuk syukur itu dengan cara kita beramal dengan jalan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib untuk bersyukur di setiap keadaan apapun yang menimpa kita. Ketika kita diberikan kenikmatan, maka Rasul kita mengajarkan, bacalah kalimat alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kita ditimpa kenikmatan yang kita senangi, bacalah alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya itu sempurna kebaikan. Kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak kita senangi, maka tetaplah baca alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita ditimpa sesuatu yang enggak kita suka, tetaplah baca alhamdulillah ala kulli hal. Puji Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah yang telah menetapkan semua keadaan. Karena ingat, semua keadaan itu pasti terbaik, baik yang kita senangi ataupun yang tidak kita senangi. Ya, terkadang apa yang hari ini kita sesali akan menjadi sesuatu yang kita syukuri di masa yang akan datang, kalau semua persoalan hidup itu kita hadapi dengan penuh keimanan. Maka ingat, prinsip akidah mengajarkan kepada kita, Allah itu tidak pernah zalim kepada kita. Ya, Allah tidak pernah zalim kepada kita. Kita tahu ibu kandung kita begitu sayang kepada kita. Ya, makasih Ustaz. Ya, ibu kandung kita begitu sayang kepada kita. Tidak ada satupun ibu kandung di muka bumi ini yang zalim kepada anaknya. Dan Nabi kita bilang dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Allah dan kasih sayang Allah itu, Allah lebih menyayangi hambanya daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya.
Maka ingat, apapun yang menimpa kita semuanya kebaikan sepanjang kita hadapi dengan rasa syukur, bersabar, dan dengan penuh keimanan kepada Allah. Hikmah terbaik itu Allah taruh di belakang. Tugas kita jalankan kehidupan ini dengan penuh keimanan kepada Allah. Maka mudah-mudahan kita tetap bersyukur di setiap keadaan yang menimpa kita. Karena kenikmatan apapun yang kita nikmati di muka bumi ini, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah perkataan yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Abu Hazim dalam kitab Hilyatul Awliya. Kata beliau, kullu ni'matin, setiap kenikmatan, la tuqarribu ilallahi azza wa jalla, setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan seseorang kepada Allah, fahiya baliyatun, maka itu sebuah bencana. Jadi kalau ada kenikmatan, kita terus tiap hari diberikan kenikmatan oleh Allah, dan tidak ada satupun detik hidup ini kecuali kita berada pada kenikmatan dari Allah. Kalau semakin bertambah nikmat dan perkara itu enggak bikin kita dekat dengan Allah, fahiya baliyatun, maka itu bencana. Bertambah nikmat, bertambah harta, bertambah pangkat, bertambah jabatan, dan itu enggak bikin kita dekat dengan Allah, fahiya baliyatun, maka itu sebuah bencana. Kenapa? Karena tidak ada satupun kenikmatan yang hari ini kita nikmati kecuali kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah dan kita akan ditanya oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita hadir di rumah Allah. Kita tegakkan ibadah subuh berjamaah. Kita sempurnakan ketaatan itu dengan cara kita duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini wujud dari rasa syukur kita dengan segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena memang kenikmatan itu harus dibuktikan dalam bentuk ketaatan. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim di kitab Thariqul Hijratain, kata beliau, as-sana'u 'alan ni'am, memuji kenikmatan Allah itu hukumnya wajib. Puji kenikmatan dari Allah. Wa mahabbatihi, dan cintai Allah, cintai kenikmatan yang Allah berikan. Wal amalu bi ta'atihi, dan bentuk kita bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan dengan jalan kita beramal dengan menegakkan ketaatan. Dan yang paling mahal, Pak, dalam ketaatan itu istiqomah. Itu yang paling mahal, istiqomah. Apa itu istiqomah? Mudawamatun 'ala ta'ah, senantiasa berada pada jalan ketaatan. Ini amalan yang dicintai oleh Allah tapi berat untuk dilakukan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi kita, ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla atwamuha wa in qalla. Hadis riwayat Bukhari. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu amalan yang terus menerus walaupun sedikit. Walaupun sedikit, tapi kalau terus menerus continue, itu dicintai oleh Allah. Sedekah umpamanya 2.000, sedikit, tapi kalau terus menerus 2.000 per 1 menit umpamanya, Masya Allah ya. 2.000 tiap subuh umpamanya, ya nggak apa-apa ya, itu Allah cinta. Sedikit tapi apa? Terus menerus. Makanya Masya Allah ya, makanya hari ini kita berada pada momentum bulan Zulqa'dah. Ini udah Zulqa'dah nih, Pak. Ya. Sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salah satu bentuk kasih sayang Allah itu adalah ketika Allah menghidupkan kita di waktu-waktu yang utama. Kita baru ketemu dengan Ramadan. Kita udah lebaran. Habis Ramadan kita disambut dengan bulan Syawal. Ya, Ramadan bulan suci. Bulan Allah melipat gandakan nilai pahala kita. Kemudian ketemu lagi dengan Syawal. Syawal secara kaidah bahasa di Lisanul Arab, Al-Imam Ibnu Al-Arabi mengatakan bahwa Syawal itu artinya peningkatan atau terangkat.
Makanya habis Ramadan kita ketemu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, thumma asba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita udah tuntas melakukannya ya. Maka kata Nabi kita kana kasiyamid dahri, maka ibarat dia puasa sepanjang tahun. Enggak ada Pak sejarah di muka bumi ini, baik dari kalangan Nabi dan Rasul, kalangan para sahabat, yang mereka kuat puasa sepanjang tahun, puasa 360 hari. Tapi kalau kita puasa Ramadan ditambah puasa Syawal, di mana hitungannya pahalanya satu hari puasa itu dihitung dengan 10 hari. Jadi orang kalau puasa Ramadan mau 29 mau 30 tetap dihitungnya 1 bulan. 30 kali 10 300 tambah 6 hari 60, 360 hari ya, 6 kali 10 maka sama dengan 1 tahun penuh ya. Maka ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Habis Syawal kita hari ini ketemu dengan Zulqa'dah, dan kita tahu Zulqa'dah adalah satu di antara 4 bulan haram. Zulqa'dah satu di antara 4 bulan haram. Allah katakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah bilang sama kita bahwa Allah telah menetapkan setahun itu 12 bulan, yaitu hari-hari Allah menciptakan langit dan bumi. Ini ketetapan Allah. Dan Allah bilang di antara 12 bulan itu, kata Allah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Ya, bulan apa itu Pak? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini disebut dengan Ashurul Hurum, bulan-bulan haram. Ya, di bulan ini Allah menyuruh kita untuk menahan diri kita dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Makanya namanya bulan haram, karena di bulan ini pahala dilipat gandakan dan dosa juga dilipat gandakan. Jadi kalau orang berbohong di bulan Zulqa'dah, itu dosanya lebih besar daripada dia berbohong di bulan Syawal. Makanya tahan diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Kita berada pada bulan haram. Maka Masya Allah, ketemu Ramadan, ketemu Syawal, ketemu Zulqa'dah. Dalam sabda Nabi yang mulia, hadis riwayat Muslim, kata Nabi kita, di antara tanda amalan diterima adalah ketika satu kebaikan diikuti oleh kebaikan berikutnya. Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, inna min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara bentuk tanda-tanda kebaikan yang sempurna yang diterima oleh Allah, ketika kalian selesai melaksanakan satu kebaikan, dilanjutkan oleh kebaikan-kebaikan berikutnya. Nah, ini tanda diterima nih Pak, tandanya. Kalau tanda ditolak apa? Apa tanda amalan ditolak? Di Lataiful Ma'arif, Al-Imam bin Rajab mengatakan, kata beliau, tanda amalan ditolak adalah, kata beliau, man amilal hasanah, barang siapa yang habis menegakkan kebaikan, habis beribadah dia, thumma atsba'aha bisayyi'ah, habis menegakkan kebaikan dia langsung menegakkan keburukan, habis berbuat baik dia langsung menegakkan kemaksiatan, fadzalika alamatu raddiha wa adamu qabuliha, maka itu tanda amalannya ditolak, pahalanya enggak diterima. Apa tadi itu tandanya? Habis berbuat baik, man amilal hasanah, habis berbuat baik dia langsung berbuat buruk, dia langsung menegakkan keburukan, maka fadzalika alamatu raddiha wa adamu qabuliha,
itu tanda amalannya ditolak, pahalanya nggak diterima. Masya Allah. Habis sholat dia, sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Habis sholat dia, belum keluar dari pintu masjid, dia udah menggunjing saudaranya. Itu tanda sholat barusan yang dia tegakkan ditolak oleh Allah pahalanya. Masya Allah. Habis baca Quran dia, baca Quran, Masya Allah. Baca Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, oh Masya Allah. Nggak sadar ketika dia baca Quran, tiba-tiba ditelepon sama temannya. Ini Quran masih dalam genggaman ini. Wah, asik ngobrol. Nggak sadar kalau obrolan ternyata sedang membuka aib orang lain. Hah? Itu tanda Quran yang dia baca itu ditolak pahalanya. Sesederhana itu kita memahami kalimat ini. Man 'amilal hasanah, barang siapa yang berbuat baik kemudian thumma asba'aha bisayyi'ah, langsung diikuti dengan keburukan, fadzalika 'alamatu raddiha wa 'adamu qabuliha, itu tanda amalannya ditolak, pahalanya enggak diterima. Maka Masya Allah, yang berat itu Pak, mempertahankan kebaikan dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Nah, ini yang berat. Nah, makanya Allah sayang sama kita, Allah hadirkan kepada kita waktu-waktu yang utama agar kemudian kita bisa menjaga amalan-amalan kita. Nah, makanya prinsip kebaikan itu Pak 3 hal ya. Ya, ini sering pernah saya sampaikan kalau nggak salah. Ya, yang pertama, yang wajib-wajib tegakkan. Segerakan yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib segerakan. Jangan ditawar. Yang wajib segerakan, yang sunnah-sunnah pilih amalan-amalan sunnah yang menjadi unggulan kita. Dan yang haram-haram tinggalkan. Yang wajib segerakan, yang haram tinggalkan, yang sunnah-sunnah pilih apa yang menjadi amalan unggulan kita. Nah, makanya kita harus mengenal apa yang disebut dengan apa? Amalan yang prioritas, yang wajib segerakan. Jangan sampai kita tertipu dengan amalan, Pak. Perhatikan sebuah perkataan yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini kaidah beramal, bagaimana kemudian kita dalam beramal ini kita mengutamakan yang prioritas. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Kata beliau, man saghalahu al-fardu 'anin nafli fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang sibuk dengan hal-hal yang wajib, man saghalahu al-fardu 'anin nafli, barang siapa yang sibuk dengan hal-hal yang wajib sehingga dia meninggalkan hal-hal yang sunnah, hal-hal yang sifatnya anjuran, dan dia sibuk dengan yang wajib, fahuwa ma'dzur, maka dia diberikan uzur, dia dimaafkan. Ya, paham ya? Wa man saghalahu an-naflu 'anil fardhi, barang siapa yang dia sibuk dengan perkara-perkara yang sunnah, dia sibuk dengan anjuran-anjuran, amalan-amalan yang sifatnya anjuran-anjuran, 'anil fardhi, dan dia meninggalkan yang wajib, dia tinggalkan yang wajib, fahuwa maghrur, maka dia tertipu, dan dia berdosa. Kalau dia kerjakan yang sunnah-sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Ini terjadi pada momentum Idul Fitri ini biasanya. Nah, Idul Fitri antum lihat, di hari raya Idul Fitri di tanggal 1 Syawal itu semua masjid rame. Yang nggak pernah ke masjid pun ke masjid. Kapan itu? Idul Fitri. Ya, tapi coba bandingkan jumlah jemaah sholat Idul Fitri dengan jumlah jemaah sholat zuhur
di hari yang sama. Gimana perbandingannya? Bainas sama was sumur. Ya, antara langit dengan sumur. Ya, beda. Bahkan di kampung-kampung saya pernah nyaksiin langsung. Ya, di waktu zuhur mestinya digembok Pak masjidnya. Kemana ini? Itu Pak lagi pada sibuk makan lontong di rumah tetangga. Masya Allah. Ada yang begitu Pak, di kita insya Allah enggak ya. Ya, tapi yang jelas jumlah jemaahnya beda Pak. Idul Fitri itu ada khilaf pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hukum salat Idul Fitri itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib, fardu ain. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah yang ditekankan. Satu hal yang harus kita garis bawahi, sewajib-wajibnya Idul Fitri tidak akan pernah mengalahkan wajibnya zuhur berjamaah di masjid. Sewajib-wajibnya Idul Fitri itu tidak akan pernah mengalahkan zuhur asar berjamaah di masjid. Nggak bakal ngalahin. Tapi betapa banyaknya manusia sibuk saling berkunjung, saling silaturahim, tapi meninggalkan zuhur berjamaah di masjid. Masya Allah. Kita tahu ibadah silaturahim itu penting. Pentingnya gimana? Pentingnya penting banget. Penting itu silaturahim, berkunjung, saling memaafkan. Ini ibadah yang sangat penting Pak. Nggak boleh kita abaikan. Tapi tidak dengan cara mengabaikan kewajiban. Nah ya, makanya kaidah ini menarik. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, barang siapa yang sibuk dengan yang wajib sehingga meninggalkan yang sunnah, dia masih dimaafkan dia. Kalau dia sibuk dengan yang wajib, ya, dia sibuk dengan sholat wajib, sholat fardu, sampai kemudian dia nggak sempat untuk sholat sunnah rawatib umpamanya, dia masih dimaafkan, ma'dzur, diberikan uzur, dimaafkan dia. Tapi kalau dia sibuk dengan hal-hal yang sunnah, dia tinggalkan yang wajib, maghrur, tertipu dia. Ya, makanya kata Buya Hamka itu, rahimahullahu ta'ala, kata beliau apa? Kalau ingin melihat orang Islam, lihat saat sholat Idul Fitri. Tapi kalau mau lihat orang-orang yang beriman, lihat saat subuh berjamaah di masjid. Masya Allah ya. Ini kalau jumlah sholat jemaah subuhnya udah kayak jumlah Idul Fitri atau jumlah sholat Jumat, Masya Allah, berarti itu kebangkitan Islam itu sudah semakin dekat. Ya, jadi bagi Allah itu Pak, ya kan kehidupan ini sebuah pertarungan Pak. Antum harus ingat ya, dari semenjak bumi ini diciptakan sampai nanti bumi ini dihancurkan, ketika Allah katakan iza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi ini nanti dihancurkan kiamat, sejak diciptakan sampai nanti kiamat ditegakkan, itu adalah episode pertarungan bainal haq wal batil. Itu sebuah episode pertarungan antara hak dengan batil, sejak bumi ditegakkan sampai nanti dihancurkan. Dan bagi Allah untuk memenangkan orang Islam itu mudah bagi Allah. Dengan cara apa kemenangan itu kita jemput? Salah satunya istiqomah berjamaah di rumah Allah. Itu kunci kemenangan. Ya. Maka kalau hari ini di setiap pertarungan apapun, pertarungan politik, pertarungan ekonomi, pertarungan budaya, pertarungan pendidikan, jika hari ini kaum muslimin itu terbelakang umpamanya, jawabannya itu karena kita belum kembali kepada Allah. Makanya para ulama kita mengatakan, kalau engkau ingin menang, apa kunci sukses itu? Irji'u ila dinikum. Kalau kalian ingin sukses, kembali kepada agama kalian, taati Allah. Ya, kemenangan itu fiyadillah. Kemenangan itu berada pada kekuasaan Allah. Tugas kita adalah memantaskan diri kita untuk dimenangkan oleh Allah. Itu tugas kita, memantaskan diri kita. Makanya simak, di zaman keemasan Islam, di zaman para sahabat, di zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah,
ketika dunia ini tunduk di kaki-kaki kaum muslimin, apa yang membuat mereka menang? Apakah mereka menguasai persenjataan? Tidak. Apakah mereka menguasai teknologi? Tidak. Apakah jumlah mereka banyak? Sedikit mereka. Tapi mereka telah menundukkan dua peradaban dunia, Romawi dan Persia. Kenapa itu terjadi? Kenapa Allah menangkan mereka? Karena mereka memenangkan agama Allah, maka Allah menangkan mereka. Nah, makanya mari kemudian kita istiqomah dalam ketaatan. Ini perkara yang besar, ya, perkara yang mulia. Untuk kita senantiasa kita menegakkan ketaatan, dan itu berawal bagaimana kemudian kita memakmurkan rumah Allah. Ya, jangan hanya jadi hamba Ramadan. Ya, di kitab Lataiful Ma'arif para ulama kita mengatakan bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Bi'sal qaum. Apa itu bi'sal qaum? Kaum yang paling jelek, kaum yang paling buruk, alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di Ramadan saja. Dia hanya kenal Allah di Ramadan saja. Di Ramadan dia rajin puasa, rajin baca Quran, rajin bersedekah. Habis Ramadan, habis pula ketaatannya. Ya, makanya ulama kita mengatakan kunu rabbaniyan wa la takunu ramadaniyan. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Jadi hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Allah yang engkau sembah di Ramadan, Allah itu tetap ada, masih ada, terus ada di bulan-bulan yang lainnya. Ini kaidah, ya. Kemudian ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Di momentum-momentum bulan Zulqa'dah ini kita juga wajib senantiasa kita menjaga diri kita untuk senantiasa kita bertaubat kepada Allah, menghadirkan taubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ikat lisan kita dengan berzikir kepada Allah, dan zikir yang paling utama itu adalah dengan jalan kita dengan jalan kita memperbanyak beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Rencanakan taubat setiap saat. Saya ulangi, rencanakan taubat setiap saat. Makanya di antara bentuk wirid zikir sunnah harian Nabi itu memperbanyak setiap harinya, setiap saatnya membaca astaghfirullah wa atubu ilaik. Nabi berbanyak baca apa Pak? Astaghfirullah wa atubu ilaik. Antum coba baca itu Pak. Antum baca 100 kali, lihat jam, nanti lihat jam, lihat waktu. Itu antum ya nggak ngabisin waktu nggak sampai 10 menit tuh Pak. Nanti lihat jam, nanti uji ya. Mungkin 7 atau 8 menit. Antum baca dengan tenang astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa, baca dengan tenang saja. Ibu-ibu sambil masak, sambil nyiapin kopi buat suami, sambil ngantar anak ke sekolah, baca itu. Ya, istighfar tiap saat. Itu cara kita menjaga waktu-waktu yang utama ini. Ya, Nabi kita itu Pak Ibu, Bapak Ibu, Nabi kita itu udah jelas surganya. Nabi itu udah pasti masuk surga. Siapa yang mastiin Pak Nabi masuk surga? Bukan kita yang mastiin, kita nggak ada hak. Yang mastiin Nabi masuk surga itu adalah Allah. Tugas kita wajib beriman dengan apa yang Allah kabarkan. Ya, Nabi wajib, Nabi itu pasti masuk surga. Udah jelas tuh Nabi itu surganya. Tapi Nabi manusia yang paling banyak istighfarnya, minta ampun kepada Allah. Karena bicara istighfar tidak hanya bicara tentang perkara dosa, tapi bicara istighfar, bicara siapa yang ingin meraih kemuliaan di hadapan Allah. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, in ghafarta laqad aflahta. Jika engkau memperbanyak beristighfar, minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosamu, aflahta, maka Allah selesaikan semua urusan duniamu. Jadi kalau antum perbanyak istighfar, maka beres semua urusan dunia kita dan dimudahkan akhirat kita. Ya, perbanyak beristighfar, baca astaghfirullah wa atubu ilaik. Ya, di habis salat baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampai seterusnya.
habis sholat pagi dan petang baca kawal waktu kita dengan sayyidul istighfar. Perbanyak bertobat kepada Allah. Ada satu hal yang menarik, Masya Allah. Di kitab Hilyatul Aulia diceritakan tentang kisah nyata seorang ulama besar, ulama penghulu generasi tabi'in, ya, yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Ini seorang ulama besar, ulama alim, ulama yang banyak ulama-ulama lain berguru kepadanya, namanya Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau wafat di tahun 187 Hijriah, ya, ulama tabi'in. Suatu hari dia bertemu dengan seseorang yang sudah sepuh, sudah tua, dan dia tanya sama orang itu, kata dia, wahai bapak, berapa usiamu? Ini dinukilkan dalam kitab Hilyatul Aulia halaman 113. Dia nanya, wahai bapak, berapa usiamu? Kemudian orang itu menjawab, kata dia, usiaku 60 tahun, sittina sanatan. Orang itu bilang berapa? Usianya berapa? 60 tahun. Maka kata Fudail bin Iyad, i'alam, ketahuilah, kata dia, usiamu sudah 60 tahun, sesungguhnya engkau sedang berjalan menuju Allah. Apa nasihatnya? Usiamu sudah 60 tahun, sesungguhnya engkau sedang berjalan menuju Allah. Sebentar lagi engkau akan sampai kepada Allah. Orang itu kemudian dia tertegun dan dia menangis dan dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Fudail bin Iyad, apakah engkau paham dengan kalimat yang engkau baca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Apakah engkau paham dengan kalimat itu? Kemudian orang itu mengatakan, wahai imam, jelaskan kepadaku apa makna kalimat itu. Maka kata Fudail bin Iyad, makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maknanya adalah sesungguhnya kita ini milik Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, sesungguhnya kita ini adalah hamba Allah. Ilaihi raji'un, dan kita akan menuju Allah, kita akan kembali kepada Allah, dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Tidak hanya kembali kepada Allah, tapi kita akan ditanya oleh Allah dan kita akan bertanggung jawab kepada Allah. Orang itu dia menangis dan dia mengatakan, ya imam, nasihati aku, berikan aku nasihat agar aku bisa selamat dari siksaan Allah. Berikan aku nasihat agar aku bisa selamat dari siksaan Allah. Apa kata Fudail bin Iyad dalam kitab Hilyatul Aulia? Perhatikan Pak, ini kalimat yang penting banget. Kata Fudail bin Iyad, tuhsinu ma baqiya, tuhsinu ma baqiya, yughfaru laka ma madha wa ma baqiya. Kata dia, berapapun usiamu hari ini, usiamu 60 tahun, usiamu 30 tahun, usiamu 40 tahun, usiamu 50 tahun, berapapun usiamu hari ini nih, saat ini, maka perbaiki. Hari ini bertaubat kepada Allah. Tuhsin, perbaiki. Perbaiki hari ini, maka apa manfaatnya? Manfaatnya adalah yughfaru laka ma madha wa ma baqiya. Maka Allah akan ampuni masa lalumu. Berapa usiamu hari ini? Allah ampuni masa lalumu dan Allah akan bimbing masa depanmu. Masa lalumu, apapun yang engkau lakukan di masa lalu, engkau pernah berbuat dosa besar, engkau pernah mencuri, pernah korupsi, pernah bermaksiat, Allah ampuni semuanya itu. Dan Allah akan bimbing masa depanmu. Yughfaru laka ma madha wa ma baqiya. Fa innaka insa'at, tapi kalau engkau enggak taubat hari ini, enggak minta ampun hari ini, enggak memperbaiki diri hari ini, uqirta ma madha wa ma baqiya, maka Allah akan hisab, Allah akan hitung dosamu di masa lalu, engkau akan disiksa oleh Allah dan Allah akan hinakan engkau di masa depanmu.
Masya Allah. Jadi Pak, kalau ingin berubah hari ini, saat ini, berubahlah. Kalau hari ini kita berubah, maka dosa masa lalu kita, ya, yughfaru laka ma madha wa ma baqiya. Dosa masa lalu kita itu diampuni sama Allah dan dibimbing masa depan kita. Ya. Tapi kalau hari ini kita nggak berubah juga, maka dosa masa lalu itu dihitung kembali oleh Allah. Dihitung kembali oleh Allah sebagai perkara yang akan mengazab kita, dan di masa lalu kita akan dihancurkan, dibinasakan, dihinakan oleh Allah. Maka Masya Allah Pak, maka mari kemudian kita jangan menunda-nunda kebaikan. Dan saya punya jemaah saya, waktu dia masih sibuk bekerja, itu nggak pernah ke masjid. Dia bilang, kenapa antum nggak ke masjid? Saya bilang, ntar aja saya lagi sibuk, ntar nunggu pensiun. Bahasa nunggu pensiun. Hari ini udah pensiun, dia masih nggak ke masjid juga. Jangan menunda-nunda amalan Pak. Makanya Quran itu Pak bicara tentang terakhir ya, 2 menit. Quran itu Pak bicara tentang rahasia usia 40 tahun Pak. Makanya usia 40 tahun dalam Al-Quran itu usia awal kehidupan Pak. Jadi orang kalau 40 tahun masih nggak bisa mentaati Allah, maka dia akan berat untuk mentaati Allah di usia-usia berikutnya. Hanya lihat di Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf 15 itu Allah bicara tentang usia 40 tahun agar kita dibimbing oleh Allah. Makanya simak perkataan Imam Malik di kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Apa kata Imam Malik? Kata Imam Malik, adraktu ahlal ilmi bi baladina yajlubuna ad-dunya yukhalituna an-nasa. Kata dia, orang-orang di zaman kami sebelum usia 40 tahun itu mereka mengejar dunia. Sebelum usia 10 tahun mereka bekerja, mengejar karir, mengejar dunia sebelum 40 tahun. Fa idza atat alaihim 40 sanatan i'tadadu alaihimun nas. Tapi kalau sudah masuk usia 40 tahun, maka mereka sibuk di masjid, sibuk beribadah kepada Allah. Jadi orang dulu Pak, usia pensiunnya 40 tahun. Itu dulu. Jadi kalau udah masuk 40 tahun itu udah usia peringatan itu. Mereka udah takut kepada Allah. Ini udah waktu-waktu dekat nih mau kembali kepada Allah. Jadi kalau udah 40 tahun, udah mereka, bukan berarti kita tidak boleh mengejar dunia, tapi semakin bertambah usia harusnya kita semakin mengenal prioritas kehidupan. Itu maksudnya. Jadi orang dulu kata Imam Malik di Al-Jami' li Ahkamil Quran, sebelum 40 tahun dia kejar dunia. Tapi udah masuk 40 tahun udah mereka kembali kepada Allah, mereka sibuk dengan persiapan akhirat. Dan ini tanda-tanda kehidupan. Bertambahnya usia, semakin bertambah istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu saja kajian kita pada hari ini. Dakwah ini saya sampaikan dengan penuh rasa kecintaan karena Allah. Saya berdakwah dibangun di atas rasa cinta, agar Allah tidak hanya mengumpulkan kita di masjid ini, tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita nantinya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silakan kalau ada yang dibacakan pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin menyampaikan beberapa pertanyaan dari para jemaah. Yang pertama, Ustaz, mohon dapat dijelaskan orang yang berfaham mujassimah, apakah keimanannya jadi batal? Terima kasih. nah, ini bab akidah. Mujassimah itu dalam bab akidah dikatakan adalah orang yang menjadikan Allah itu, mujassim itu kan al-jisim. Jadi dia menjadikan Allah itu, dia beranggapan Allah itu punya jasad, dan jasad Allah itu menyamai makhluknya. Itu maknanya. Dan tentu ini batil, ya, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu enggak sama dengan sesuatu apapun di muka bumi ini. Allah enggak sama, ya. Jadi ingat ketika Allah cerita tentang yadullah, Allah punya tangan, Allah yang mengatakan yadullah, wajhullah, Allah punya wajah, maka jangan kita bayangkan tangan Allah itu seperti tangan kita. Jangan kita bayangkan wajah Allah seperti wajah kita. Ya.
Maka ingat kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa laisa kamitslihi syai'un. Allah nggak sama. Dan kalau ada orang yang memiliki akidah mujassimah, ya, dia beranggapan secara jisim, secara jasad Allah itu sama dengan makhluknya, maka ini sebuah perkara yang akan merusak akidahnya. Ya, kalau kemudian dia tidak bertaubat, maka dia akan berdosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Yang kedua, Ustaz, sedikit menyimpang dari tema. Untuk masalah panitia zakat fitrah di setiap masjid itu boleh enggak dan bagaimana hukumnya? Terus bolehkah panitia zakat itu menerima sebagian amil zakat? Nah, dalam kaidah ilmu fikih dikatakan bahwa, ya, amil zakat, kita tahu bahwa mustahik asnaf zakat itu ada 8. Di antaranya adalah amil wal amilina 'alaiha, para amil, ya. Dan para amil ini kalau kita baca beberapa riwayat tentang fikih zakat dan sejarah zakat, memang dia munculnya itu memang pada zakat-zakat yang sifatnya zakat mal atau zakat harta. Tapi memang tidak mengapa, beberapa ijtihad para ulama mengatakan kalau memang pada zakat fitri, yang betul istilahnya adalah fitri bukan fitrah, itu istilahnya. Jadi kalau antum baca kitab Mu'tabar, kitab asli, itu kita tidak mengenal istilah zakat fitrah, yang ada fitri. Ya, kenapa? Karena hari rayanya namanya hari raya Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Karena zakat itu berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Ya, makanya zakat fitri, ya. Zakat agar si miskin bisa berbuka puasa, al-fitr. Makanya apa artinya Idul Fitri? Idul Fitri itu artinya bukan kembali suci. Lihat makna bahasa, ya, makna istilah syar'i dalam kitab Lisanul Arab. Idul Fitri itu artinya kembali berbuka. Idul Fitri, Id kembali, Al-Fitr kembali berbuka. Makanya sunnah Idul Fitri itu kalau kemudian orang di hari raya Idul Fitri itu apa sunnahnya? Pagi-pagi Idul Fitri makan, berbuka. Itu sunnah. Sebelum antum berangkat sholat disunahkan untuk makan. Nah, makanya harusnya nama zakatnya zakat fitri, tapi tidak ada masalah, ya. Ini bukan hal yang prinsip. Jadi bagaimana kalau di masyarakat kita tetap menamakan zakat fitrah, nggak ada masalah, ya. Tapi antum pahami bahwa makna di zakat ini adalah agar si miskin itu bisa berbuka puasa di hari raya. Maka namanya zakat fitri. Ini istilah yang benar. Tapi kalau di istilah masyarakat kita pakai zakat fitrah, maka ini bukan kesalahan yang prinsip, nggak ada masalah, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau dalam zakat fitri atau zakat fitrah istilah kita, bagaimana kemudian tetap ada panitia? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian kalau ada orang kemudian sekelompok orang dia ingin mengurusi, sepanjang memang panitianya masih amanah, nggak ada masalah, ya. Tapi memang secara konsep syar'i maka yang lebih tepat adalah panitia amil zakat itu memang adanya di zakat mal. Jadi harusnya jangan sampai panitia zakat di kaidah fikih ini, jangan sampai dibentuknya hanya Ramadan saja. Harusnya panitia zakat itu di masjid dia ada setiap saat. Karena orang bayar zakat itu hanya di Ramadan, tapi ada zakat mal. Ya, zakat mal yang boleh jadi orang akan membayarnya di luar Ramadan. Makanya harusnya jangan sampai, jadi kalau di dalam sebuah kepengurusan masjid jangan sampai hanya panitia zakat fitrah atau fitri, tapi sebelumnya LAS, lembaga amil zakat Masjid Miftahul Jannah, sehingga keberadaannya itu dia memang melayani umat di setiap bulan, di setiap pekan, di setiap saat, tidak hanya di Ramadan saja. Dan hak amil itu yang 2,5% dalam kaidah fikih itu, hak amil dalam jumhur ulama fikih mengatakan itu adanya pada zakat mal. Jadi hak amil, hak panitia zakat adanya pada zakat mal. Adapun zakat fitrah atau zakat fitri, maka Allah mengatakan bahwa zakat fitri itu khusus lil fuqara'i wal masakin. Zakat fitri itu khusus untuk fakir dan miskin. Nah, itu kaidahnya. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, apa perbedaan hasad dan dengki? Sama. Hasad itu bahasa Arab, dengki bahasa Indonesia. Jadi dengki itu terjemahan dari hasad. Ya, jadi hasad itu dengki. Tapi memang dalam Islam, dalam kaidah hadis Nabi, memang ada hasad. Ada hasad yang dibolehkan, namanya ghibtoh.
Ya, ghibtah itu dengki yang dibolehkan. Seperti dengki kepada orang yang rajin sedekah. Ya, ya Allah berikan hamba harta seperti dia ya Allah agar hamba bisa sedekah seperti dia, itu boleh. Dengki sama orang yang menghafalkan Al-Quran agar kita juga bisa hafal Quran, itu boleh. Itu namanya ghibtah. Ya, tapi dengki dalam perkara-perkara dunia hukumnya haram. Ya, tetangga punya kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangga beli kulkas baru, dia yang kedinginan umpamanya. Nah itu ya, jadi dengki yang diharamkan itu senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Nah itu yang nggak dibolehkan. Jadi dengki hasad itu sama saja. Dengki hasad iri itu perkara yang muratif ya, persamaan. Nah, ada dua lagi Ustaz. Nah, Pak Ustaz, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang hasilnya akan makin mantap. Tapi kenapa sholat yang dilakukan berulang kali malah dari kecil tapi tidak apa ini? Intinya tidak mantap lah gitu ya. Baik. Tidak terdapat kemantapan atau kenikmatan dalam sholat setiap orang. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Nah, jadi tadi disampaikan rumus sesuatu yang berulang-ulang dilakukan itu semakin mantap. Rumus itu tidak selalu benar. Kadang sesuatu yang berulang-ulang itu kadang membosankan. Ya, kadang ada rumus yang lain, sesuatu yang berulang-ulang, sesuatu yang sering dilakukan itu kadang membosankan. Makanya ingat, sholat itu tidak akan pernah berdampak apapun kepada kita. Atau justru sholat yang kita lakukan itu akan membosankan, akan bikin kita jenuh kalau kita tidak berilmu dengan ibadah kita. Jadi ingat, kalau kita merasa kita sholat dan nggak ada efek apapun dalam kehidupan kita, nggak ada ketenangan hati yang kita dapatkan, jawabannya ada dua kata para ulama. Yang pertama itu terjadi karena kita tidak berilmu dengan ibadah kita. Kita tidak meyakini ibadah kita tidak mengilmui ibadah itu. Mungkin kita tidak pernah merenung apa bacaan yang kita baca, atau kemudian kita tidak menghadirkan kekhusyuan dalam ibadah kita, ya, sehingga sholat hanya sebuah bentuk rutinitas tanpa makna. Kalau itu terjadi, maka sholat itu tidak akan membuat kita makin mantap, tidak makin menenangkan, justru akan membuat kejenuhan. Di situ masuk yuwaswisus syaitan, setan akan was-was kepada kita, dan kemudian orang tidak akan betah dengan ibadahnya. Itu satu. Penyebab yang kedua, dan Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan penyebab yang kedua inilah yang menjadi jawaban yang paling utama kenapa orang tidak menikmati ibadahnya. Yang kedua, apa ini jawaban yang kedua? Setiap orang yang tidak bisa menikmati ibadahnya, kenapa itu terjadi? Karena kenikmatan ibadah itu terhalangi karena dosanya. Itu jawabannya. Kenapa kita nggak bisa merasakan nikmatnya baca Quran? Kenapa kita nggak bisa merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya berzikir? Padahal para sahabat itu pernah tertusuk anak panah, dan kemudian dia mengatakan, cabut anak panah ini ketika aku lagi sholat, dan dia tidak merasakan. Begitu nikmatnya ibadahnya. Kenapa begitu hebat ibadah mereka? Dan kenapa hari ini manusia banyak yang tidak bisa menikmati ibadah? Jawaban yang paling dominan adalah yang kalau kita ambil levelnya, jawaban yang pertama itu cuma 10% nilainya, jawaban yang kedua ini 90% nilainya. Jawabannya itu orang tidak bisa menikmati ibadah karena dosanya. Makanya menarik ketika ada seorang sahabat ditanya, kenapa engkau nggak bisa sholat malam? Maka kata Umar bin Khattab, kata beliau, orang yang nggak bisa bangun di malam hari itu karena dosanya di siang hari. Orang yang nggak bisa bangun di malam hari karena dosanya di siang hari. Kalau tadi malam kita nggak bisa bangun, coba cek apa dosa yang kita lakukan di siang hari kemarin. Ini Umar yang bilang sama kita, ya. Maka semua perkara yang menghalangi kita beribadah, nggak nikmat baca Quran, nggak nikmat sholat, maka kata para ulama, kalau itu kita rasakan istighfar, minta ampun kepada Allah, akan dibersihkan hati ini, perbuatan kita dari dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Menangislah kalau ada orang nggak merasakan nikmatnya sholat, kalau kemudian dia baca Quran nggak merasakan nikmatnya baca Quran, nggak dia rasakan nikmatnya, maka itu terjadi karena dosa kita.
Maka demi Allah, ibadah itu semua kenikmatan. Allah turunkan syariahnya, itu semuanya kenikmatan. Dan kalau kita tidak menikmatinya, itu terhalangi karena dosa kita. Ini introspeksi untuk diri saya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Nah, barakallahu fikum. Terakhir Ustaz, kenapa pertolongan Allah Subhanahu wa taala belum turun di Palestina? Nah, Palestina adalah bumi ujian. Palestina adalah bumi jihad, bumi perjuangan, buminya para nabi, sekaligus Palestina adalah buminya ujian. Ujian bagi siapa? Ujian bagi penduduk Palestina dan ujian bagi penduduk dunia. Ujian untuk kita semuanya. Kalau hari ini Palestina sedang berduka, sedang berjuang, maka Palestina itu datang kepada kita, hadir di hadapan kita hari ini. Dia muncul dalam rangka untuk membedakan mana yang beriman yang sesungguhnya dan mana yang lari dari keimanan. Maka di antara bentuk karakter keimanan adalah orang-orang yang peduli dengan Palestina, peduli dengan perjuangannya. Kalau jiwa raga kita nggak bisa tampil di medan jihad itu, minimal tampillah doa-doa kita kepada Allah untuk mendoakan kemenangan di Palestina. Kalau kemudian jiwa raga kita nggak tampil jihad di sana, minimal tampil mungkin donasi kita, keberpihakan kita. Makanya kata para wahai kaum muslimin, kalau hari ini kita nggak bisa berdiri di saf-safnya para mujahid, nggak bisa kita tegak di saf-safnya para mujahid, jangan pernah kita berdiri di saf-safnya para pecundang yang sedang menistakan agama Allah, kelompok Yahudi dan Nasrani. Maka ingat, ini sikap loyalitas menentukan ini. Jangan sampai ketika Palestina hari ini dijajah, ditanya kita, antum gimana sikap antum dengan Palestina? Dan kita masih mengatakan, aneh mah netral saja. Munafik itu. Ya, tunjukkan keberpihakan kita. Ini buminya para nabi. Kiblat pertama kaum muslimin Al-Aqsa. Ya, maka Palestina hari ini membedakan mana manusia yang beriman dan mana yang munafik. Makanya kenapa Palestina belum dimenangkan? Karena Palestina hari ini sedang menfilter mana orang-orang yang akan dimenangkan oleh Allah dan mana kaum munafikin yang satu saat dikalahkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hadisnya sahih. Palestina salah satu negeri Syam, dan Allah mengatakan bahwa di akhir zaman nanti negeri Syam yang sudah Palestina itu akan menjadi sebuah kekuatan militer terkuat kaum muslimin. Disitulah kemudian Allah akan memunculkan Imam Mahdi. Disitulah Allah kemudian akan menurunkan Nabi Isa alaihi salam yang akan memerangi Dajjal dan yang akan membunuh Dajjal. Maka ingat, hari ini kenapa Allah belum menangkan Palestina? Karena memang belum waktunya. Karena kemenangan Palestina itu akan ada di akhir zaman melalui perjuangan Imam Mahdi dan kemudian dipimpin oleh Nabi Isa alaihi salam. Hari ini yang terjadi di dunia adalah sebuah bentuk tahapan-tahapan zaman yang telah Allah ceritakan kepada kita. Maka hari ini kita berada pada sebuah zaman ketika kaum muslimin dizolimi, agama Allah dinistakan, dan kita sedang menyongsong zaman kebangkitan. Dan itu dengan jalan apa? Dengan jalan kita menguatkan akidah kita dan berposisi jelas pada saf-saf perjuangan kaum muslimin. Nah, ini yang harus kita ingat. Nah, barakallahu fikum. Khalas, cukup. Nah, demikian jemaah kajian kita pada hari ini. Maaf kalau waktunya kepanjangan ya. Mudah-mudahan yang panjang ini, atau panjang apa sedikit ini ya, wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat bagi ana yang menyampaikan dan bagi antum yang mendengarkan. Barakallahu fikum, nafa'nallahu wa iyyakum bil ilmin nafi' wal 'amal shalih, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan ceramah atau tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Rahmatullahi. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita pada kebaikan-kebaikan. Dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.